Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca, ikuti bacaan ini yang akan saya bacakan, bukan karena engkau nggak bisa baca, bukan karena engkau punya guru yang mengajarkan engkau membaca, bukan karena engkau nggak pernah sekolah, tapi bacakan itu, niatkan semua karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Niatkan karena Allah, minta kepada Allah diberi kekuatan mengikuti bacaan. Membuat kamu saja, mencipta kamu begitu mudah. Ya, mencipta manusia itu kan luar biasa. Ya, kompleks unsur-unsurnya. Itu bagi Allah sangat mudah, apalagi menjadikan kau bisa mengikuti bacaan, kata malaikat. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Muhammad, baca karena Rabbu. Kenapa baca karena Rabbu? Guru itu mulia, sekolah itu mulia. Mulia dalam bahasa Arab karim, hebat. Al-ustadz karim, ustadzah karimah. Guru mulia, dosen mulia, ustadz mulia, kiai mulia. Allah lebih mulia. Jadi kalau yang mulia saja bisa mengajar, apalagi Allah yang lebih mulia, gampang menanamkan engkau pada dirimu untuk bisa mengikuti bacaan. Niatkan semua karena Allah. Ini ayat mengajarkan pada kita, kalau Anda sedang belajar, anak Anda sedang belajar, dalam mengikuti kesulitan tertentu dalam pelajaran, maka kembalikan kepada Allah, minta. Ya, minta. Makanya sebelum anak-anak belajar tuh ibunya berdoa, bapaknya berdoa. Ya, anaknya berdoa. Ibnu Abbas sebelum belajar dibelai oleh Nabi, diberikan doa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka semua pelajaran yang dipelajari Ibnu Abbas jadi ringan untuk dipelajari. Saya berikan satu rahasia. Ini di antara kita saja. Saya tambah satu lagi, dua rahasia. Lihat sini tulisannya. Bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jazakallahu khair, Pak. Bismi rabbik kalladzi khalaq. Perhatikan sini. Fokus. Ini ada kalimat bismi. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Niatkan semua itu karena Allah yang telah menciptakan. Maka Allah akan mudahkan semuanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya bandingkan dengan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Bismi rabbi kita, Rabb itu siapa? Allah kan? Baik. Sekarang bismillah. Ini bismi rabbik, ini bismillah. Rabb adalah Allah. Satu nama di antara al-asma'ul husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kenapa ketika di sini banyak ada alifnya? Ketika di sini alifnya dibuang. Fokus, fokus, awas. Dan dirasam seperti ini. Dan di sini ada makna, bukan sekedar tulisan. Di sini ada makna. Ya, walaupun di sini orang mengatakan kathratul isti'mal, banyak digunakan, tidak ada makna di sini. Perhatikan teman-teman sekalian, alif dalam ilmu lughah, Allah, itu untuk menunjukkan sesuatu yang panjang, yang ada proses. Makanya di bacaan, kalau ada alif, sebelumnya dibaca a panjang. Kalau ada ya, sebelumnya i panjang. Kalau ada waw, sebelumnya u panjang. Rumus asalnya begitu. Contoh, hamzah, dal, ya. Maka sebelum ya, umumnya akan dibaca harakat kasrah panjang. Baca. Adi. Ya kan? Hamzah, ba, waw. Baca. Abu. Jelas? Taib. Sekarang teruskan sini. Fokus baik-baik. Fa, alif,
ta, ha. Baca. Fatah. Baik, fokus baik-baik. Alif biasanya menunjuk pada harokat fathah sebelumnya. Jadi kalau ada alif, maka huruf sebelumnya dibaca a panjang. Biasanya alif tak pernah bersentuhan dengan kasrah. Jelas? Alif tak pernah bersentuhan dengan kasrah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini ada alifnya. Hamzah wasol asalnya dari kata ismun. Tapi di sini dibuang, di sini tidak. Dan harakatnya kasrah. Ini menarik. Ya, kalau hamzah wasol, kenapa tidak dibuang seperti ini? Kalau dia alif, kenapa muncul begini? Ini untuk menunjukkan karena alif fungsinya memanjangkan sesuatu, maka ditarik ke dalam fiqh lughah. Asalnya, Nabi ketika diminta baca iqra, 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 sulit, panjang, butuh proses. Tapi semua itu dipercepat ketika semua dilakukan karena Allah yang telah menciptakan kita. Makanya alif ini walaupun panjang, hamzah wasol tak dibaca walaupun muncul. Orang-orang yang mengerjakan segala hal karena Allah, maka proses-proses yang panjang itu akan dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mengerjakan sesuatu karena Allah? Tafsirnya ada di Quran surah kedua di akhir ayat 282. Dekati Allah dengan takwa. Maka muncullah kalimat Allah di situ. Perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan ajarkan dan tambahan kamu percepatan pengetahuan. Karena itu orang-orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah semakin dekat, semakin mudah meraih ilmu. Saya tanya pada Anda, yang punya ilmu siapa? Allah. Karena itu Allah disebut Al-Alim. Yang punya rezeki siapa? Allah. Karena itu Allah disebut Ar-Razzaq. Anda dekat dengan pimpinan, kan Anda mudah mengakses segala hal pada pimpinan Anda. Anda dekat dengan direktur, Anda mendapat kemudahan akses di perusahaan Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Anda dekat dengan dosen, diberikan bimbingan dari dosen, begini. Tapi Anda dekat dengan pemilik ilmu, Allah, langsung ditanamkan pada jiwa Anda. Nabi Muhammad orang paling takwa di muka bumi. Yang tahajudnya 1 rakaat sampai bengkak kakinya. Yang kalau sedekah tak tanggung-tanggung harta terbaiknya dikeluarkan. Lantas apa yang terjadi? Terjadilah percepatan pengetahuan. Bahkan ketika beliau kemudian setelah itu menerima wahyu, pengen cepat membacakan dengan lisannya. Sampai turun Quran surah ke-75, ayat 16 sampai 18. Tadinya pengen cepat dibacakan, cepat, berusaha sendiri. Kata Allah, jangan, kamu ini orang paling takwa. Karena paling takwa, Allah gak persulit. Turun kalimat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, jangan cepat kau menggerakkan lisanmu supaya cepat hafal dibacakan apa yang dibacakan ini. Ya, cukup kamu ikuti bacaan saja. Ketika kamu ikuti bacaannya, aku tanamkan kemudian Al-Qur'an itu dalam jiwamu. Jadi baru dengar sekali langsung hafal karena Allah yang menanamkan bacaan itu dalam jiwa. Yang paling indah, apakah itu khusus untuk Nabi atau kaidah umum dalam pengetahuan? Tadi malam saya sampaikan, dalam rumus di kaidah ulumul Quran, pada bab asbabun nuzul, ada kaidah berbunyi begini. Al-ibaratu bi'umumil lafzi, la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dilihat pada lafadznya. Kalau lafaz itu umum, maka berlaku umum. Kalau lafaz itu khusus, maka berlaku khusus. Ternyata isyarat di ayat ini sifatnya umum. Umum artinya apa? Artinya siapapun yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan percepatan pengetahuan seperti Allah pernah memberikan pada orang-orang sebelumnya. Walaupun levelnya tentu akan beda dengan level kenabian. Karena sifat Nabi itu fitrahnya mendapatkan pengajaran. Adam dari sejak pertama diciptakan dan turun diangkat sebagai nabi, diberikan langsung pengajaran. Makanya kalimatnya wa'allama Adamal asma. Allah mengajarkan langsung pada Adam. Kita bukan nabi, tapi diberi potensi. Kalau kita ingin keluar potensi itu, mau jadi apapun bisa. Katakan ya, pada jiwa kita, tidak ada manusia yang bodoh.
Ingat, manusia bodoh itu cuma lagu. Ya, nggak ada manusia bodoh. Ingat baik-baik. Semua pintar. Karena dalam diri kita itu banyak potensi. Mau jadi ahli fisika bisa, ahli kimia bisa, ahli biologi bisa, sekaligus ahli kimia, ahli tafsir bisa. Ya, ahli kimia yang hafal Quran bisa. Ahli tafsir yang hafal hadis ada banyak, Pak. Tinggal maunya kita apa, bisa dieksekusi. Caranya bagaimana? Ya belajar. Untuk mendapatkan percepatan dalam belajar itu dekati pemilik ilmu Allah. Nabi sudah kasih jalan. Bagaimana cara mendekati Allah? Salat tingkatkan, hafalkan Quran. 2 aja. Ya, saya ingin berikan pesan penting, ajarkan anak-anak kita 2 hal dari sejak dini. Pertama, salat untuk membangun kedekatan dengan Allah. Yang kedua, minta dia menghafal Quran untuk membuka pintu kecerdasan dalam otaknya. Ya, penghafal Quran itu sudahlah. Kalau menghafalnya benar, meningkat minimal 3 kali lipat kecerdasan pada jiwanya. Cepat itu, cepat. Ya, itu sudah diriset dari luar, sudah ada. Riset terakhir menunjukkan bahwa kenapa penghafal Quran yang benar banyak yang pintar, karena Quran sendiri setidaknya punya 52.000 kosakata. Orang yang terlatih menghafal kosakata, maka semakin ringan dan encer otaknya untuk mendapatkan informasi yang lain. Gampang. Makanya orang-orang dulu pintarnya nggak nanggung. Minimal 3 bidang ilmu. Sekarang cuma 1. Silahkan cek, Pak. Ahli kimia, biologi, fisika, bahkan dokter itu hafal Quran. Anda buka kitab, namanya Bidayatul Mujtahid, fi Nihayatil Muqtasid. Disingkat Bidayatul Mujtahid, karangan Ibnu Rushd. Itu kitab tentang fikih muqarin, perbandingan pendapat-pendapat fikih. Apa hukumnya begini, menurut ulama ini begini, begini, begini. Dibandingkan di situ. Anda tahu siapa yang nulis? Dokter bedah. Dokter nulis kitab fikih. Kan sangat menarik, Pak. Kenapa? Hafal Quran. Ya, dulu orang seperti itu. Hafalin Quran, jadi ahli matematika, jadi ahli ini, ahli itu, dan sebagainya. Jadi banyak orang meriset ayat Al-Quran ketika dia menghafal bahkan.